نويت تعلم وتعليمه وتذكر وتذكيره ونفع انتفاع لفعل الاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة الرسول عبد الوجه الله بكل بالصواب سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة. نوينا نقرأ هذا الكتاب، أسأل الله ينفعنا ببركة المؤلف وإصلاح الأنوار ومعرفة كرامته الدين والدنيا والآخرة. سورة الفاتحة. Udah ada semua? Apa ada yang belum ada? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. يعني نسبة علويين أو علويات أو بني علوي. Nisbat alawiyin, ya kan? Ente sering dengar Robitoh Alawiyah, ya, Robitoh Alawiyah, atau para habaib ini dikenal dengan alawiyin, sebutan alawiyin. Alawiyin, ya, alawiyah, alawiyin. Kalau alawiyah, Robitoh Alawiyah, itu kenapa? Kalau dalam nahu kenapa kok jadi alawiyah? Robitoh Alawiyah, kenapa? Karena mu'an. Ya, jadi alawiyin atau Bani Alawi itu nisbatnya, penyandarannya diambil dari Al-Imam Sayyidina Alwi ibn Ubaidillah. Siapa? Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Ya. Sayyidina Alwi bin Ubaidillah radhiyallahu an. Nasab beliau, garis keturunan beliau, Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa ar-Rumi bin Muhammad an-Nagib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Ali Zainal Abidin ibn Sayyidina al-Husain ibn Imam Ali bin Abi Talib wa Sayyidah Fatimah az-Zahra bintu Sayyidil Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau dilihat di sini beliau yang ke cucu Rasulullah SAW yang ke Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain ibnu Fatimah. 10. Paham? Jadi nisbat alawi itu. Nisbat alawiyin. Karena habaib itu dikenal dengan para alawiyin. Paham? Jadi penisbatan, kenapa kok disebut alawiyin? Oh, karena keturunan daripada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Terus kita sering dengar gelar Habib. Gitu kan? Iya kan? Sebenarnya gelar Habib ini baru-baru saja.
Gelar Habib ini baru-baru saja. 500 tahun, 400 tahun yang lalu itu nggak ada gelar Habib. Karena gelar bagi seorang anak cucu Rasulullah SAW itu pada umumnya disebut Sayyid bagi laki-laki, bagi perempuan Sayyidah. Kita ngomong zaman dulu. Sayyid bagi laki-laki, bagi perempuan Sayyidah. Jamaknya Sadah. Paham? Nah, karena banyak pecinta, karena banyak murid-murid para Sayyid-Sayyid ini, Sayyid itu artinya pemimpin. Sayyid itu artinya orang yang terhormat, pemimpin, pemuka, pemimpin. Karena mereka yang memimpin, yakni pemimpin agama. Mereka yang memberikan ilmu, memberikan ini, mereka berdakwah ke sana, kemari, ke sana, kemari, ke sana, kemari. Nah, ini awal-awal kali ya. Jadi Habib itu baru-baru ini aja. Kalau dulu itu dikenal dengan Sayyid. Ya, entahkah di daerah Makkah, entahkah di Madinah, entahkah bahkan di daerah Maghrib. Di daerah Maghrib. Maghrib itu daerah timur, daerah Afrika sana. Paham? Nah, karena terlalu banyak. Terus dari mana nih gelar Habib? Yakni karena banyaknya ya, karena banyaknya para pecinta-pecinta Sayyid tadi, sehingga Sayyid tadi bisa juga ya, dengan baru-baru masa-masa kurun sekitar berapa ratus tahun ini disebut dengan sebutan Habib, yang maknanya adalah orang yang dicintai atau kekasih yang dicintai. Paham? Jadi zaman dulu nggak ada Habib, yang ada Sayyid. Paham? Sayyid, Sayyidah, ya. Muzakkar Sayyid, muannas Sayyidah, jamaknya Sadah. Paham? Paham tum? Jadi Alawiyin itu bersambung, bernisbat kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Nah, terus banyak orang-orang sekarang ini, ya, golongan-golongan sekarang ini banyak yang ingin menyesatkan orang-orang awam, ya, menyesatkan orang-orang awam bahwasanya nggak ada habaib, itu nggak ada. Habaib itu nggak ada. Nggak ada habaib. Habaib di Indonesia itu nggak asli. Udah mulai nih, bertebaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Yakni mereka ingin menanamkan di dalam hati orang-orang awam, hati umat yang tidak faham, yang tidak tahu, untuk nggak kenal dan tidak tahu bahwasanya ya Rasulullah nggak punya cucu, begitu. Nah, ini disebut dengan kaum nawasib kalau zaman dulu. Disebut dengan kaum nawasib. Kaum nawasib. Nah, banyak bermunculan kaum-kaum nawasib sekarang. Ya. Meragukan. Bahkan bukan hanya meragukan, bahkan menegaskan nggak ada habaib di Indonesia, itu nggak ada. Habaib di Indonesia nggak ada. Palsu semua katanya habaib Indonesia. Ada yang berkata seperti itu. Anda dengar? Yang asli itu yang di manalah. Kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama-ulama salaf. Banyak kitab-kitab nasab, ya, kitab-kitab nasab itu banyak. Kitab-kitab nasab itu ada banyak. Contoh kitab nasab namanya Nubzat Latifah fi Silsilati Nasabi Alawi, ditulis sama Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Alwi. Jamalul Lel, ya. Jamalul Lel. Jadi nanti Anda jelasin. Habaib itu banyak, ada pecahan Jamalul Lel itu pecahannya banyak. Al-Gadri itu pecahan Jamalul Lel. Al-Gadri, terus Asirri, itu pecahan-pecahan dari Jamalul Lel. Penjelasannya panjang sebab masalah nasab. Kalau Anda kan nggak ngerti nasab, hanya Anda sedikit tahu, dan sedikit dari pengetahuan Anda tentang nasab,
Ana ajarin ke ente orang semua. Itu satu. Ya, kitab Nubzat Latifah fi Silsilati Nasabil Alawi. Terus ada kitab Ittisal Nasabil Alawi wal Ashraf. Ditulis sama Habib Umar bin Hasan Al-Attas. Ya, terus ada juga kitab Syamsus Zahiro. Ini yang paling terkenal. Yang menjadi rujukan Rabithah Alawiyah. Sekarang ini Rabithah Alawiyin sama menjadi rujukan maroji daripada Naghabatul Ashraful Kubra Habib Ali Zainal Abidin Segaf. Kalau Rabithah sekarang ketuanya Habib Taufik, ya, guru kami Habib Taufik Ibn Abdul Qadir Segaf. Nah, kitab Syamsus Zahiro ini yang banyak menjadi rujukan para ahli-ahli nasab. Ya, kitab Syamsus Zahiro. Itu dikarang sama Habib Rahman Al-Masyhur. Yang ngarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ya, fatwa ulama mutaakhirin. Paham? Nah, terus oke. Kita ke Sayyidina Ali bin Ubaidillah. Sayyidina Alwi ibn Ubaidillah. Iya. Nah, Sayyidina Alwi ibn Ubaidillah mana tadi? Ubaidillah ibn Ahmad Muhajir. Ya kan? Ubaidillah ibn Ahmad Ahmad Muhajir ibn Isa Rumi. Isa Rumi bin Muhammad An-Nagib dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari dalil. Kita cari kebenaran. Ini. Kita cari kebenarannya. Entahkah mau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kita cari. Kita cek. Ya. Sohnya di mana? Kenyataannya, benernya itu ada di mana? Dalil pertama. Nah, ini kita yang dari bawah, atas ke bawah aja ya. Dari atas ke bawah. Dalil bahwasanya Nabi Muhammad, sebab kenapa ana jelaskan ini? Sebab ini untuk kalau orang yang faham sih tidak perlu dijelaskan, mereka taslim. Udah ana percaya antum habaib. Selama antum megang buku Rabithah, tercatat di Rabithah. Kalau nggak tercatat di Rabithah, ya bukan habaib. Atau mungkin masih menelusuri silsilah garis keturunannya. Tapi bagi orang-orang bodoh, ya, perlu diperkuat, diyakinkan lagi. Apalagi yang tadi Anda bilang, yang tidak yakin, kalau ragu masih mungkin lah, masih mending dia syak. Ya. Ini dia tidak meyakini sama sekali, tidak mempercayai sama sekali. Nggak ada habaib di Indonesia itu. Habaib di Indonesia itu semua palsu. Ada. Yang ngomong ustadz, yang ngomong kiai. Ana lupa namanya dan ana lihat di mana gitu. Dia berkata seperti itu. Apakah di Malaysia, apakah di Indonesia, ana kurang paham. Baru-baru ini. Nah, sekarang kita lihat, ayo. Apa dalil dan bukti? Apa dalilnya kalau Rasulullah itu punya anak Sayyidah Fatimah? Walaupun tanpa dalil kita percaya gitu kan. Tapi tetap anak kasih dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aimullah law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh akan aku potong tangannya. Di sini yakni bukan masalah apa namanya? Bukan masalah hadisnya. Paham itu? Bukan masalah jika Fatimah mencuri, bukan masalah itunya. Tapi di sini yang menjadi dalil bahwasanya Fatimah binta Muhammad. Bintanya yang jadi dalil di sini. Paham enggak itu? Yang jadi dalil bintanya. Hah? Kan Rasul bilang, laukana Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Ana nggak jelaskan hadisnya. Nah, maksudnya ini menjadi dalil bahwasanya dengan binta di sini, dengan ada tulisan binta dalam hadis ini, putri, berarti memang betul bahwasanya Nabi Muhammad
punya anak yang bernama Sayyidah Fatimah. Selesai? Satu. Ya. Terus udah kan? Itu Sayyidah Fatimah tuh udah tuh. Ya. Udah. Nah, sekarang ke bawahnya. Ya. Sekarang ke bawahnya. Apa dalilnya? Walaupun sekali lagi kita semua tahu Sayyidina Husain itu anaknya Siti Fatimah. Tapi kalau orang yang bodoh, orang yang goblok, orang yang hatinya telah ditutup, ya, telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kerasukannya, kerakusan terhadap dunia, orang yang hatinya ditutup dengan kegelapan sehingga tidak bisa melihat kebenaran, orang-orang yang hatinya ditutupi dengan sifat hasud, sehingga walaupun dia tahu Rasulullah punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Husain, tapi di sini anak akan berikan penjelasan yang lengkap beserta dalil-dalilnya. Jadi bukan yang sekedar hanya omongan aja. Fatimah itu anaknya Rasulullah, Sayyidina Husain itu anaknya Fatimah. Enggak, tapi pakai dalil. Tadi satu udah dalilnya. Ya, tadi udah dalilnya. Bahwasanya betul Fatimah adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, terus apa dalil bahwa Sayyidina Husain Sayyidina Husain anak Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah punya anak Sayyidina Husain? Apa dalilnya? Anal Hakim Al-Imam An-Naisaburi bi isnadihi an Abi Hazm an Abi Hurairah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilul Husain ibn Ali alaihi assalam wa huwa yaqul Allahumma inni ahabbahu fa ahabbahu. Nah, ini hadis ini, ya, ini hadis tadi ini mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membawa Sayyidina Husain sallallahu alaihi wasallam Ali, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada beliau. Dan bahwa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, Allahumma inni ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia. Siapa? Husain. Dan di sini disebut Husain ibn Ali. Ali suaminya siapa? Sayyidah Fatimah. Ini menjadi bukti bahwasanya Sayyidina Husain adalah benar adanya anak daripada Sayyidah Fatimah. Sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan kalau bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang munafik ini harus dijelaskan dengan harapan semoga kemunafikannya hilang. Kebodohannya hilang. Paham? Terus udah ya. Tadi inti hadis, inti pembuktian yang kedua tadi bahwasanya Husain adalah putra Ali. Nah, terus pembuktian ketiganya apa? Pembuktian ketiganya kita harus membuktikan bahwasanya Ali ini adalah suami Fatimah yang merupakan Sayyidah Fatimah putri Rasulullah SAW. Qala Ali radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah radhiyallahu anha, fakultu ya Rasulullah ibn Abi, ila akhir. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah, aku menikahi Fatimah. Nah, berarti ini menjadi dalil bahwasanya Sayyidah Fatimah suami Sayyidina Ali. Itu paham enggak yang anak ini? Kalau orang beriman enggak perlu dijelaskan ini. Ini anak jelaskan khusus untuk orang-orang munafik, khusus untuk orang-orang yang hanya bisa bicara tanpa pakai dalil, yang mengatakan bahwasanya habaib itu tidak ada, bahwasanya habaib itu semuanya palsu, bahwasanya habaib itu omong kosong. Nah, anak akan pakai dalil semua, biar semuanya paham. Ya, paham. Jadi intinya tadi apa? Dalil yang pertama bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah. Terus yang kedua, Sayyidah Fatimah putri Rasul. Yang pertama Sayyidah Fatimah putri Rasulullah. Nah, apa yang bisa membuktikan bahwasanya Sayyidina Husain adalah putri Sayyidah Fatimah? Pembuktiannya melalui tadi yang disampaikan, ya, oleh Imam An-Naisaburi melalui hadisnya, bahwasanya
beliau melihat Rasulullah membawa Sayyidina Husain ibn Ali. Jadi ibn Alinya berarti Husain putra Ali. Nah, terus dalil ketiga yang tadi Ali berkata, tazawwajtu Fatimah. Aku menikah dengan Fatimah. Fahimtum? Paham itu orang ya? Harus paham. Nah, terus dalil yang selanjutnya. Berarti udah kan? Jelas. Sayyidina Husain anak daripada Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah putri daripada Rasulullah. Jelas ya? Jelas? Ini banyak orang munafik nih pada lihat ini. Jadi biar mereka pada tahu. Ya. Terus apa dalil yang menyatakan bahwasanya Imam Husain punya anak Imam Ali Zainal Abidin? Kan begitu. Karena Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Nah, ini ada satu hadis di kitab Sunan Turmudi, salah satu kutubus sittah. Ya, ini hadisnya panjang ini. Ini hadisnya panjang. Bahwasanya langsung aja kita bahas. Hadatsana Nasr bin Ali Al-Jazmi hadatsana Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali akhbarani akhi Musa bin Ja'far bin Muhammad an Abi Ja'far bin Muhammad an Abi Muhammad bin Ali an Abi Ali bin Husain an abihi an jaddihi Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Hasanin wa Husainin faqala man ahabbani wa ahabba hadaini wa abahuma wa ummuhuma. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil ya dengan tangannya. Beliau mengambil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, faqala, dan beliau berkata, man ahabbani, siapa yang mencintaiku, wa ahabba hadaini, maka cintailah dua putra ini, cintailah dua orang ini. Wa abahuma, dan cintailah ayah keduanya. Wa ummuhuma, dan cintailah ibu keduanya. Berarti cintai juga Sayyidina Ali, cintai juga Sayyidah Fatimah. Faham? Nah, ya. Berarti jelas bahwasanya faqala hadis Hasan ya Hasan Husain faqala man habbani wa habba hadani wa ma qul man kana ma fi darajatini yawmal qiyamah. Wa qala bisa hadha hadithun hasan gharib ana arifu min hadits Ja'far bin Muhammad illa min hadzal wajh. Faham? Faham ya? Nah, yakni hadis ini gharib. Hadis ini hadis gharib. Tidak perlu nak jelaskan panjang lebar apa itu hadis gharib. Ya. Nah, terus kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di Haddatsana Nasr bin Ali, Hadatsana Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali akhbarani akhi Musa bin Ja'far bin Muhammad an abihi Ja'far bin Muhammad an abihi Muhammad bin Ali. Nah, kuncinya ada di bin Ali tadi. Jadi sanad hadisnya. Paham? Telah memberi kabar. Jadi Al-Imam Nasr bin Ali ini mengatakan, hadatsana, telah memberi hadis kepadaku Ali. Ali bin Ja'far. Ja'far memberi hadis Ja'far bin Muhammad. Muhammad bin Ali. Nah, Ali berkata, akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku, akhi saudaraku, yaitu Musa, Imam Musa Al-Kadzim. Ibn Ja'far. Ja'far ibn Muhammad. Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir an abihi, dari ayahnya, yaitu Ja'far Shadiq bin Muhammad. Ja'far salah. Abi Ja'far Shadiq bin Muhammad bin Muhammad Al-Bagir an abihi Muhammad ibn Ali an abihi Ali, dari ayahnya Ali ibn Husain. Jadi Ali Zainal Abidin ibn Husain. Nah, yakni sanad hadis ini ya, an tadi akhbaroni itu menjelaskan bahwasanya memang benar Sayyidina Husain punya anak yang bernama Ali. Nah, Ali yang dimaksudkan di sini adalah Ali Zainal Abidin,
Walaupun anak Sayyidina Husain yang bernama Ali banyak. Ada Ali al-Akbar, ada Ali al-Awsat, ada Ali al-Asghar. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis yang dalam Sunan Tirmidzi di sini adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain. Ini menjadi fakta, ini menjadi dalil bahwasanya betul Sayyidina Husain punya anak yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dan seterusnya sampai ke Imam Ali Al-Uraidi. Paham? Terus udah Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi dari mana kita bisa tahu? Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Dari mana bisa tahu? Imam Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Nagib. Gala Al-Ubaidili fi kitab Tahdhibul Ansab. Tahdhibul Ansab. Al-Aga bin Ali Al-Uraidi ibn Ja'far As-Sadiq salawatullah alaihim min arba'ati nafar wa hum Muhammad ibn Ali wal Hasan ibn Ali wa Ja'far ibn Ali wa Ahmad ibn Ali. Nah, qala berkata Al-Ubaidili dalam kitab Tahzibul Ansab bahwasanya anak yang berketurunan dari Ali Al-Uraidi ibn Ja'far Shadiq tadi ada 4 anaknya. Siapa saja? Muhammad, Ali, Hasan, dan Ahmad. Nah, Muhammad di sini adalah Muhammad An-Nagib yang merupakan leluhur habaib tadi. Nah, berarti ya, Al-Ubaidili yang perkataan Al-Imam Al-Ubaidili dalam kitab Tahzibul Ansab ini menjadi dalil bahwasanya benar bahwa Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Ada lagi saudaranya Hasan, Ja'far, sama Ahmad. Itu Tahzibul Ansab, halaman 175. Ya. Ya. Ini biar di sini orang-orang munafik ini yang masuk di sini biar pada otaknya biar pada bener. Khususnya Ustadz Kiai yang ngomong kalau habaib itu nggak ada itu habaib. Nggak ada itu habaib. Anak kalau ngomong pakai dalil. Ya, saya kalau ngomong pakai dalil. Oke? Khalas? Paham? Fahimtum? Nah, ya. Jadi itu dalil bahwasanya Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Imam Muhammad An-Nagib. Fahimtum? Nah, terus berkata juga Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab fi Syajaratil Mubarakah. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini yang ngarang kitab tafsir menurut Tanzil Madarikut Tanzil. Yang ngarang kitab tafsir Madarikut Tanzil kalau nggak salah. Nah, beliau mengatakan dalam kitabnya Syajarah Mubarakah, amma Ali Al-Uraidi ibn Ja'far Shadiq fa auladu thalatha. Al-firqa ula alladhina ittafaqa an-nas ala annahum aqabu wa huwa ibnan Muhammad Al-Akbar wa Ahmad Asy-Sya'rani. Kata Imam Fakhrul Razi dalam kitabnya Syajarah Al-Mubarakah, adapun Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq mengenai anak-anaknya terdapat 3 pendapat. Ada 3 pendapat katanya. Pendapat yang pertama, seluruh sepakat bahwasanya mereka berketurunan. Maksudnya yakni banyak. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya hanya 2 saja anaknya. Siapa itu? Yaitu Muhammad Al-Akbar An-Nagib dan Ahmad Asy-Sya'rani. Itu pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah. Nah, berarti benar dari 2 pendapat tadi. Benar bahwasanya Al-Imam Ali Al-Uraidi mempunyai anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Paham? Ya, akhir. Terus Muhammad An-Nagib ya, punya anak bernama Sayyidina Isa Ar-Rumi. Sama kayak nama anak punya anak. Kan Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib.
Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kalau apa kebenarannya? Kalau memang benar Muhammad An-Nagib itu punya anak yang bernama Isa Ar-Rumi. Al-Imam قال بل بالإنسان في العقب بن محمد بن آل الريدي في أبي الحسين عيسى النجيب وفي العدد يحيى بن محمد الحسن بن محمد الحسين بن محمد وجعفر بن محمد قال في تهذيب الأنساب في العقب بن محمد بن آل الريدي في أبي الحسين حسين النجيب وفي العدد يحيى بن محمد الحسن محمد الحسين محمد بن جعفر محمد قال الشجار المبارك محمد. Intinya tadi ya, yakni Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata dalam kitab sejarahnya juga, adapun Muhammad Al-Akbar, berarti Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi, itu mempunyai 7 anak. Ya, mempunyai 7 anak. Siapa aja 7 anak tersebut? Isa Al-Akbar An-Nagib, wal Hasan, wa Yahya, wa Muhammad, wa Musa, wa Ja'far, wa Husain. Wa aktsaruhum uqab Isa wal bakuna aqabuhum galila. Nah, kita Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Syajarah Mubarakah. Adapun Imam Muhammad An-Nagib itu punya anak 7. Isa Al-Akbar An-Nagib, Hasan, Yahya, Muhammad, Musa, Ja'far, Husain. Dan yang paling banyak keturunannya, yang paling banyak keturunan dari 7 anak tadi itu adalah Sayyidina Isa. Sedangkan yang lain itu keturunan cuma sedikit. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya benar Isa Ar-Rumi adalah anak daripada Imam Muhammad Paham? Akhir. Selanjutnya, kita urut terus. Nah, terus Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad. Ahmad Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Apa dalilnya kalau Ahmad Al-Muhajir itu punya anak yang bernama kalau Isa Ar-Rumi punya anak yang bernama Ahmad Al-Muhajir. Qala Al-Fakhr Razi fi Syajarah Al-Mubarakah, masih dalam kitab yang sama. Amma Isa falahu min al-ubina 11 rajulan Muhammad al-Arzaq wa Ja'far wa Ishaq al-Ahnaf Bari wa Abdullah al-Ahnaf Bisham wal Husain al-Akbar wa Ali wa Hasan wa Yahya wa Ahmad illa bi wa Isa wa Musa. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya, adapun Sayyidina Isa Ar-Rumi mempunyai 11 anak. Makanya tadi kan dikatakan sebelumnya yang paling banyak dari 7 keturunannya, dari 7 bersaudara tadi, yang paling banyak keturunan adalah Sayyidina Isa Ar-Rumi. Nah, makanya Sayyidina Isa Ar-Rumi itu punya anak 11. Siapa saja? Azraq, Ja'far, Ishaq al-Ahnaf, Abdullah, Ahnan. Nah, bahkan beliau menyebutkan di sini dengan jelas, ya. Dengan jelas beliau menyebutkan tempat tinggalnya juga. Beliau sebutkan tempat tinggalnya. Ishaq al-Ahnaf tinggalnya di Rai. Abdullah al-Ahnaf tinggalnya di Syam. Al-Husain al-Akbar, Ali, Hasan, Yahya, Ahmad, Isa, dan Musa. Nah, di kitab ini berarti menjadi dalil, istilahnya terkonfirmasi lah, ya, menjadi fakta nyata jelas bahwasanya memang Isa Ar-Rumi punya anak yang bernama Ahmad Al-Muhajir. Jadi dari 11 anak Isa Ar-Rumi ada 1 anak yang bernama Ahmad Al-Muhajir. Ya. Nah, kenapa kok dinamakan Al-Muhajir? Kenapa, Beb? Nah, itu penjelasannya panjang kalau menjelasin. Jadi intinya muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Makanya dalam kaedah para habaib,
Ada 3 habaib yang paling banyak berperan. Dari seluruh habaib 3. Ya, 3 sayyid, 3 sadah. Ini sangat berperan utama. Siapa saja? Pertama, Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Yang tadi dibahas tadi. Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama kali hijrah dari Basrah, Irak. Yang pertama kali hijrah dari Basrah, dari Irak, beliau hijrah. Beliau bawa anak-anaknya, cucu-cucunya dibawa semua. Hijrah ke Hadramut. Hijrah ke Yaman. Makanya dinamakan muhajir ilal, orang yang berhijrah karena Allah. Al-hijrah, kata Imam Al-Qurtubi, al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Ya kan? Hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Kata Imam Suyuti, al-hijrah intiqal min maudhi' ila maudhi', intiqal min maudhi' ila maudhi'. Al-Imam Al-Mujahid qal al-hijrah al-muhajir al-muhajir al-hijrah man hajara. Yakni orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan tempatnya, ya, orang-orang yang meninggalkan tempatnya, halamannya, hijrah karena takut akan penindasan, fitnah atau kekacauan yang ada di situ. Yani al-muhajir mantarku, siapa orang yang meninggalkan tempatnya. Nah, al-Imam Muhajir ilallah Ahmad tadi, Ahmad bin Isa Ar-Rumi, beliau hijrah dari Basra, Irak, membawa ke keluarganya, anak cucunya, pindah ke Hadramut untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarganya, untuk menyelamatkan anak cucunya. Dari apa? Dari fitnah yang besar. Apa fitnah terbesar ketika itu? Dijawab oleh para habaib dan para ulama. Fitnah terbesar ketika itu merajalelanya Syiah Rafidhah. Jadi ketika Syiah Rafidhah merajalela, Imam Ahmad, ya, beliau nggak rela, takut anak-anak cucunya nanti terkena virus-virus Syiah, diangkat, dibawa semuanya. Beliau tinggalkan rumahnya mewah, rumahnya besar, ditinggalkan harta bendanya, beliau tinggalkan, cuma bawa baju di badan, bawa bekal, bawa anak cucunya, beliau pergi ke Hadramut. Loh, kenapa kok beliau pilih Yaman? Kenapa kok beliau pilih Hadramut? Tempat yang tandus, tempat yang usang. Padahal beliau bisa punya segala-galanya. Beliau anak cucu Rasulullah, beliau punya ilmu, dusyauka wasatwa. Beliau punya kekuasaan ketika ada di Irak. Beliau punya uang, beliau punya harta, punya segala-galanya. Tapi kenapa pindah? Pilihnya Yaman, nggak pilih tempat-tempat yang enak. Nah, disitulah perbedaan. Ya, orang-orang yang hijrah karena Allah, yang berpindah karena Allah, dan orang-orang yang berhijrah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahimtum? Paham ya? Baik. Jadi tadi Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Sudah paham ya? Nah, Imam Muhajir punya anak. Ya. Imam Ahmad Al-Muhajir mempunyai anak yang bernama Alwi. Paham? Itu ada dalam kitab Syarhul Ainiyah. Dalam kitab Syarhul Ainiyah. Jadi punya anak bernama Sayyidina Al-Imam Iya, jadi Sayyidina Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu an punya anak bernama Sayyidina Ubaidillah. Itu dalam kitab Syarhul Ainiyah. Karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Wa qala Ahmad Al-Muhajir Allah ibn Isa lahu ibn Sumya Ubaidillah, yang dinamakan Ubaidillah. Ya, Ubaidillah bisa bermakna itu takrib dari Abdullah, yakni hamba Allah. Ya, paham? Paham tuh? Ya.
Sayyidina Ubaidillah. Jadi itu tasghir. Tasghir itu pengecilan. Dari Abdullah menjadi Ubaidillah. Itu tasghir. Paham? Nah, jadi itu Ubaidillah. Nah, Ubaidillah punya anak Alwi. Punya anak Sayyidina Alwi. Nah, Alwi tadilah yang menjadi rumpun, yang menjadi penyandaran daripada gelar Alawi Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Paham? Dan seterusnya. Terlalu panjang kalau menjelaskan. Dan seterusnya. Sayyidina Alwi. Sayyidina mana tadi? Kalau Qasam bin Muhammad. Ya. Dan seterusnya. Sayyidina Ubaidillah punya abah. Sayyidina Alwi punya abah. Sayyidina Ubaidillah punya anak Alwi. Alwi punya anak Muhammad. Muhammad punya anak Alwi. Alwi punya anak Ali Khalaq Qasam. Ali Khalaq Qasam punya anak Muhammad Sahibul Mirban. Nah, baru nanti pecah tuh. Baru nanti pecah. Dari jalur Faqih Muqaddam apa saja? As-Segaf. Jadi pecah dua dia. As-Segaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Attas bin Syahab. Terus apa lagi? Aja contoh kayak begini aja. Jamalul Lail tadi. Jamalul Lail itu pecahannya banyak. Al-Ghadri pecahan Jamalul. As-Sirri pecahan Jamalul Lail. Terus ada beberapa lagi. Terus bin Syawbakar, itu semua dari Faqih Muqaddam. Bangsa bin Syawbakar. Bin Hafid. Habib Umar bin Hafid. Bin Hafid itu famnya. Itu pecahan dari bin Syawbah. Al-Hamid pecahan dari bin Syawbah. Al-Hamid. Al-Muhdar pecahan dari bin Syawbah. Bin Jindan pecahan dari bin Syawbah. Abu Futim pecahan dari bin Syawbah. Al-Idrus juga banyak. Ya. Ada Al-Idrus ini, ada Al-Idrus ini. Nah, itu Faqih Muqaddam. Nah, terus ada yang dari Ammul Faqih. Yang dari Ammul Faqih. Jadi Faqih Muqaddam itu ponaan, Ammul Faqih itu paman. Yang dari Ammul Faqih, contoh kayak Ana bin Smith dari Ammul Faqih. Al-Haddad. Al-Haddad dari Ammul Faqih. Apalagi bin Tahir dari Ammul Faqih. Al-Aidid dari Ammul Faqih. Ya, dari Ammul Faqih. Nah, Wali Songo dari Ammul Faqih. Paham? Wali Songo juga dari Ammul Faqih. Nah, terus bagaimana, Beb? Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan. Famnya Azamat Khan. Tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Gubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Wali Songonya habaib. Karena satu rumpun dengan kita orang, dengan anak bin Smith. Bin Smith, Al-Haddad, Wali Songo, Al-Aidid. Tapi beliau-beliau para Wali Songo itu yakni karena nasabnya begini. Nggak boleh, ilmu nasab itu nggak sembarangan. Setahu yang anak tahu, ada majhulun nasab, ada maskukun nasab, ada mardudun nasab, mashuhun nasab. Ada nasab yang tidak diterima, ada nasab yang masih nggak jelas, ada nasab yang ditolak sama sekali, ada nasab yang sohe, benar nasabnya. Nah, tetapi Nagobatul Ashraf di sini telah disebutkan nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada.
Dalam daftar nggak diakui. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Yang ngomong bukan Ana, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Mau protes? Protes ke Robito. Ayo. Mau protes? Protes ke Nagobatul Ashraf. Habib Ali Zainal Abidin. Ya. Jadi karena para ahli nasab tuh nggak sembarangan mereka. Mereka nggak sembarangan. Atau mau pakai ilmu kasyafan. Contoh, Anang lihat Wildan. Oh, Dan. Ente ini asegap ente, Dan. Hati anak kasyaf, anak nih wali. Ente asegap ente. Nggak, ilmu nasab nggak bisa begitu. Iya. Malik, hidungnya mancung Malik nih. Lik, anak pura-pura jadi wali. Lik, ente ini alatas ente. Ente alatas ente. Ilmu nasab nggak bisa begitu. Nggak bisa sembarangan. Harus ada syahid, harus ada saksi, harus ada ini. Harus lengkap sampai kelimanya. 4-3-2 aja nggak bisa. Ditolak sama Robito. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28 gara-gara bangun tidur doang dipermasalahin, goblok. Paham? Nah, terus kok bisa, Beb? Karena banyak anak cucu keturunan Wali Songo. Wali Songonya habaib. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun mereka tidak mau menjaga itu. Makanya dikatakan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron berjasa. Kenapa? Karena beliau menjaga dengan mencatat satu persatu. Beliau catat satu persatu, datang ke sana, saksinya mana, semua mana, dari sini mana, dari sana mana. Nah, kebanyakan Wali Songo, anak-anak para Wali Songo, kenapa? Karena tidak menjaga. Mereka tidak menjaga. Jadi jangan salahkan Robito, jangan salahkan Nagoba. Kalau Robito, kalau Nagoba mengeluarkan surat bahwasanya ya memang nggak ada. Karena tidak menjaga tadi. Dan sekalipun ada dari jalur ibu. Faham? Itu tentang Azamat Khan. Ya. Paham itu ya? Nah, Azamat Khan itu dinisbatkan dari Sayyidina Abdul Malik Ibn Alwi, Amul Fagi. Tadi Amul Fagi kan, udah bilang. Berarti kan Amul Fagi. Wali Songo dari Amul Fagi. Amul Fagi sama. Dari Ana bin Smith itu dari Amul Fagi. Ya, Amul Fagi bin Muhammad Sibul Mirbad bin Ali Khalaq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah, ya, bin Ahmad Al-Muhajir. Itu Azamat Khan. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Jadi pada dasarnya lembaga nasab itu hanya pengen nasab yang ada itu dijamin keabsahannya, dijamin kebenarannya, kesohehannya. Yang nggak jelas nggak ada. Gitu. Kalau masih ngotot pengen jadi Habib atau mau diakui, ya udah cari yang jelas keabsahannya. Datang ke Robito, kalau diakui, diteliti dengan benar ya udah. Ana nggak mau jadi Habib, dikiranya enak kali. Makanya lembaga nasab itu nggak nerima yang samar-samar, yang syak, yang syubhat itu yang samar-samar nggak diterima sama lembaga nasab. Kenapa? Itu bentuk ikhtiyat, itu bentuk dari kehati-hatian. Karena nggak sembarangan. Sebaliknya, nggak sembarangan juga. Yang ini Habib dibilang bukan. Nah, nggak boleh juga begitu.
Jadi yang masuk jangan keluar, yang keluar jangan masuk, paham nggak? Kalau bener ente Habib, jangan ente ngaku bukan Habib. Kalau bener ente bukan Habib, jangan ngaku Habib. Jadi yang keluar jangan masuk, yang masuk jangan keluar. Ana ini bagian dulu bantai Habib-Habib palsu. Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang tidak bernasab kepada selain bapaknya, dia nggak mau akui bapak kandungnya, mal'un, terkutuk, terlaknat, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah. Wildan bin siapa? Bin Ade. Tahu-tahu Wildan bin Bahar ngakunya. Berarti bapaknya Ade diakuin nggak sama dia? Laknat. Dilaknat sama Rasulullah, dilaknat sama Allah. Paham tum? Paham ya? Paham? Iya, jadi enggak sembarangan. Buset, Mas Bahar cucu ke-28 pindah ke 38. Ah, ini orang goblok begini. Dikasih klarifikasi itu ana ditanya ketika ana lagi bangun tidur. Jadi ana bilang 28. Ente cek aja sendiri di Robito. Ya, harusnya ana ngomong 38, cuma ana salah ngomong 28. Ini memang orang-orang bodoh ini bertebaran di mana-mana. Apalagi di sini. Allah yahdikumul hidayah. Amin. Paham tum? Ya. Ya. Kenapa Robito melakukan itu? Karena didasari dengan rasa khauf, khasyah, takut kepada Allah, takut dimintai pertanggungjawaban sama Rasulullah. Andaikan ada, terus Robito bilang iya, ternyata bukan. Nanti itu Robito itu nanti di hadapan Rasulullah, apa mereka mau bilang apa kalau dimintai tanggung jawab? Nah, makanya ikhtiyat sebagai bentuk hati-hatinya Robito dan Nagawatul Ashraf yang samar-samar nggak ada. Paham? Nah, di sini anak bakal anak bacakan. Ya. Nah, ini Robito Alawiyah mengeluarkan surat tahun 2020. Jakarta 11 Juni 2020. Yang dimana isi suratnya, kepada yang terhormat seluruh DPC Robito Alawiyah se-Indonesia di tempat. Dengan hormat, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah beserta keluarga beliau, segenap para sahabat dan pengikut yang setia sampai akhir zaman. Menanggapi pernyataan bahwa Qabilah Azamat Khan diakui oleh Maktab Daimi Robito Alawiyah dengan ini, kami menyatakan bahwa Qabilah Azamat Khan adalah satu qabilah margah dari Sadah Bani Alawi yang nasabnya tersambung ke Sayyid Alwi Ammul Fagi bin Muhammad Sohibul Mirbad. Akan tetapi lembaga kami sampai saat ini hanya mempunyai syajaroh nasab. Syajaroh itu pohon nasab keturunan Azamat Khan sampai Wali Songo saja. Sampai Wali Songo saja, sehingga kami tidak dapat mengisbat atau mengesahkan kebenaran jalur nasab tersebut. Ke bawahnya kami juga mengklarifikasi Maktab Daimi Robito Alawiyah tidak pernah memberikan pengakuan kepada lembaga nasab Ashraf Azamat Khan Ahlul Bait internasional maupun logonya. Ini jelas. Jadi kata Robito, marga Azamat Khan itu yang Robito dapatkan dari data, fakta, kitab cuma sampai Wali Songo. Ke bawahnya nggak ada Robito dapatkan itu. Fuad Pleret, cucunya Wali Songo. Si ini cucunya Wali Songo. Semua aja ente orang ngaku cucu Wali Songo. Atau enggak semua aja ente orang ngaku anak cucu Rasulullah, anak cucu Rasulullah. Nggak apa-apa, justru bagus. Ya. Jadi kita orang berhenti aja deh jadi Habibnya.
Sayang si Habib tuh darah daging. Kalau bukan darah daging, oh anak kasih aja ke siapa, ke Salman. Nih man, ambil man ah. Nih man, ambil man, mana man, ambil mana. Iya. Sayang Habib itu, Sayyid itu, Sadah itu adalah darah daging. Kalau bukan darah daging mah, nah ambil no. Gua nggak butuh Habib. Ambil tuh. Sayangnya darah daging, nggak bisa diambil kan namanya teori. Paham? Selanjutnya, kalau tadi Robito Alawi, sekarang dari Nagoba, ya. Habib Ali bin Asgaf, Sahibun Nasab. Kepada yang terhormat segenap Alawiyin, 10 April 2018. Udah lama ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari beberapa masyarakat dan khususnya dari kalangan keluarga Alawiyin perihal keabsahan, yakni kebenaran daripada nasab keluarga Azamat Khan, yang mana keluarga tersebut menyatakan silsilah mereka tersambung hingga Imam Abdul Malik bin Alwi Ammul Fagi bin Muhammad Sohibul Mirbat. Dengan ini, lembaga peneliti sejarah dan silsilah keluarga Alawiyin Nagobatul Ashraful Kubra ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kepeduliannya terhadap kemurnian keturunan Nabi besar Muhammad yang selama ini banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan hal tersebut mereka lakukan hanya untuk kepentingan beberapa kelompok maupun pribadi. Adapun perihal keabsahan nasab keluarga Azamat Khan tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa lembaga kami hingga saat ini tidak mempunyai catatan nasab dari keluarga tersebut, dan nasab mereka mardud atau ditolak dikarenakan tidak adanya data atau data autentik dari ahli nasab terdahulu. Demikian surat penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa lagi yang mau ngaku cucunya Wali Songo? Silahkan datang ke Robito, dan datang ke Nagobatul Ashraful Kubra. Paham? Yang menjadikan seseorang itu Sayyid, Habib, Syarif bukan wajah. Ada orang wajah Arab terus dibilang Habib, bukan. Ada orang ilmu tinggi terus dibilang Habib, bukan. Tetapi bid'atur roh, darah daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Terus Beb, bagaimana kalau ada Habib yang kelakuannya nggak benar? Ada Habib kelakuannya nggak benar. Ada Habib suka mabok, suka maksiat, suka zina, suka melacur. Apa yang harus kita lakukan, Beb? Kalau ada habaib yang seperti itu, wajib ente tegur, wajib ente nasihati. Kalau ente nggak tegur, kalau ente nggak nasihati, para habaib, para anak cucu Rasulullah yang melakukan maksiat, ente sebagai umat yang nggak tegur, ente nggak nasihati, besok di akhirat ente bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Rasulullah SAW. Dengan lidah yang mana ente bakal menjawab kalau Rasulullah bertanya, kenapa ketika anak cucuku bermaksiat kamu diamkan? Anak cucu Rasulullah habaib berbuat dosa, berbuat maksiat, ente sebagai umat diam, ente telah mengkhianati Rasulullah SAW. Paham? Paham? Nah, nanti banyak lagi nih yang ngomong di sini. Lah, Habib Bahar itu kalau ngomong suka ngelaknat. Habib Bahar suka ngelaknat katanya. Emang ana suka ngelaknat? Terus si Fuad yang pleret ini bilang Rasulullah tuh nggak pernah melaknat kecuali melaknat orang-orang kafir. Bodoh bahlul, nggak ngerti.
Dia nggak tahu asal usul dari kunut nazilah. Hah? Asal usul kunut Asal usul kunut nazilah kan Rasulullah mengutus 100 ahlul qura dibunuh. Marah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allahummal an riklin, Allahummal an zakwan. Sampai disebut namanya sesuatu. Allah laknatlah ini, laknatlah ini, laknatlah laknat ini, laknatlah ini, laknatlah ini. Itu ada di kitab Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari, Tarikh Ibnu Hisam, Syairul Alam An-Nubala, Imam Az-Zahabi. Silahkan cek. Walaupun Rasulullah mengatakan, aku diutus bukan untuk tapi ada saat-saatnya. Seperti tadi itu. Ya, makanya jahil tersusun. Habib Bahar suka ngomong kotor, suka ngomong bodoh, suka ngomong goblok, suka ngomong tolol. Rasulullah, para sahabat tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat yang terkenal paling lembut kan? Lembut beliau. Lembut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Suatu saat duduk bersama sahabat. Datang Urwah. Urwah datang dan Urwah bilang, wahai Abu Bakar, suatu saat Muhammad akan meninggalkanmu. Marah Sayyidina Abu Bakar. Apa yang keluar dari lidah beliau? Umsus badrelat. Mohon maaf, kata-katanya kalau menurut kalau bahasa kita emang kata-katanya agak kasar. Ya. Bukan berarti beliau berkata seperti itu beliau kasar, enggak. Sahabat itu semua diampuni dari dosa. Enggak ada beliau berkata kasar. Karena orang yang berkata seperti itu Urwah memang pantas untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikatakan, lontarkan perkataan seperti itu. Apa artinya umsus badrilat? Jilatlah kemaluan lat. Badr itu ujung kemaluan perempuan. Jilatlah ujung kemaluan berhalamu. Anda mau tanya, ujung kemaluan itu kalau kita lagi contoh begini, kau jilat kau punya kau jilat kemaluan kau punya berhala. Itu bahasa kalau menurut kita di sini nih ya, menurut kita di sini itu bahasa kotor nggak? Kalau dibandingkan dengan bodoh, tolol, goblok, mana lebih kotor? Hah? Yang tadi, iya kan? Terus ente orang berani mengatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ente orang berani mengatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu radikal, arogan, bodoh itu orang kalau sampai berani seperti itu. Habib Bahar itu kriminal. Habib Bahar keluar masuk penjara. Woi, kami orang punya kakek-kakek itu udah biasa dihina, dicaci, dimaki, diracun, dipenjara. Kakek kami Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau ditikam dengan belati oleh Ibn Muljam saat beliau sedang sholat. Ibn Muljam seorang penghafal Quran. Sayyidina Ali ditikam sama penghafal Quran. Ketika lagi sujud kepada Rabbul Alamin, Ali ditikam oleh penghafal kalam ilahi ketika bersujud kepada Rabbul Ali, ketika bersujud kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Kenapa? Karena beliau yang berada di barisan paling depan melawan kezaliman. Itu kakek kami. Ya Allah ya Rabb. Imam Hasan Mujtaba diracun sampai keluar isi perutnya. Kenapa? Apa karena beliau penjahat? Karena beliau yang paling berada di paling depan, menyuarakan kebenaran, keadilan, melawan segala kezaliman. Kami punya kakek Imam Husain, pemimpin sorga yang bibirnya dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibirnya dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dipenggal kepalanya. Kepalanya dipenggal. Di apa? Di apa? Diiris, dipenggal. Oleh siapa? Oleh Shimir bintil Jaushan. Atas perintah siapa? Ubaidillah ibn Ziyad. Dan atas perintah Yazid. Kenapa? Karena Imam Hussein tidak mau berbaiat kepada Yazid. Yang terkenal Yazid kezolimannya. Suka mabok. Sayyidina Hussein gak mau berbaiat. Karena gak mau berbaiat, Yazid memerintahkan Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad memerintahkan untuk berperang. Di Karbala beliau wafat, dipenggal kepalanya, ditaruh di atas tombak, dipertontonkan. Imam Ali Zainal Abidin, kakek kami, anak Imam Husain, dijadikan tawanan. Dijadikan tawanan. Kakinya dirantai. Melakukan perjalanan dari Irak ke Damaskus, kakinya dirantai. Irak ke Damaskus, perjalanan berhari-hari bersama saudara-saudarinya. Cucu-cucu Rasulullah yang perempuan dirantai, ditawan, dipertontonkan. Kaki mereka pecah. Sampailah salah satu anak yang meninggal. Kenapa? Sampai beliau mati diracun. Kami punya kakek Imam Muhammad Al-Bagir. Masih umur 10 tahun. Udah ikut masuk di penjara bersama bapaknya Imam Ali Zainal Abidin ketika itu. Bersama saudari-saudarinya. Diracun. Meninggalnya diracun. Kenapa? Karena beliau-beliau menyampaikan kebenaran. Diracun atas perintahnya Hisham ibn Hikam. Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq. Gurunya para imam. Muridnya ribuan. Salah satu muridnya siapa? Imam Hanafi. Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Imam Maliki berguru kepada Imam Hanafi. Imam Hanafi berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Gurunya para imam. Melahirkan para ulama-ulama terbaik. Dia apa ya? Diracun. Imam Musa Al-Kazim di penjara. Gak dikasih makan, gak dikasih minum. Tubuhnya kering, kerontang, tinggal tulang, gak ada daging. Sampai wafat diracun. Imam Ali Ar-Ridha wafat diracun. Imam Muhammad Al-Jawad diasingkan dari penjara yang lain ke penjara yang lain. Sampai diracun. Imam Al-Hadi wafat diracun. Ali Al-Hadi. Itu kakek-kakeknya kita orang. Kenapa beliau-beliau wafat diracun, di penjara, dibunuh? Karena beliau-beliau yang menyampaikan kebenaran. Kalau ente orang mau salahkan Bahar bin Smith, karena Bahar bin Smith radikal, frontal apa, ana nggak pernah peduli. Karena ana mewarisi perjuangan kakek-kakek ana. Makanya ana nggak pernah peduli orang mau ngomong apa. Paham tuh? Paham ya? Jadi kalau ada Habib salah ditegur, dinasehati. Paham? Nah, terus ini penting ini. Ya, ini penting untuk para pembenci habaib ini. Ya. Masya Allah. Yang benci-benci habaib, Bahar laknatullah. Makasih banyak laknatnya. Mudah-mudahan ente yang ngelaknat ana, Allah kasih rahmat dan kasih sayang. Ingat,
Dalam kitab ini dijelaskan. Wa ikhtalafa al-a'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama fil mafadila baina syarafil ilmi wa syarafil nasab. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab, garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Ini penting ini penting. Syaraful ilm am syarafun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para habaib. Zahaba jama'un ila tafzili ila tafzili tsani. Qalu li'annahu dzatiyun. Wasani aradi. Thumma rajjahal ula. Subhanallah. Para ulama sepakat, ya, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua. Yang kedua yang lebih utama. Loh, kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Karena garis keturunan itu zat. Nggak bisa dirubah. Zat. Darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Bukan berarti kita meremehkan yang bukan Habib, bukan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut ana, adalah para habaib. Kenapa? Zat. La uadilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Ini yang ngomong kitab. Anak pakai kitab. Nggak ngomong sembarangan. Rambut botak terus ngomong sembarangan. Terus anak ngomong di dunia nyata. Di dunia fakta tuh, di pondok pesantren, nggak sembunyi-sembunyi, datang kalau ada yang nggak suka. Kalau ada yang nggak terima dengan taklim ini, dengan pembukaan kitab kita ini, dengan taklim kita, datang kemari, tanya, ayo, basul masail kita. Paham tum? Perhatikan. Idza junna syarif hal yusamma syarifan amla. Apabila seorang habib, seorang syarif, seorang sayyid gila, yusamma, dia tetap dipanggil, dia tetap diberi gelar sayyid, habib, syarif atau enggak? Tetap. Berarti jawaban ente sama dengan jawaban para ulama di sini. Ya, contoh, Mezir, tiba-tiba gila, hilang akal, telanjang bulat. Apakah dengan Mezir gila, Al-Gadrinya hilang? Hilang nggak Al-Gadrinya? Tetap nggak itu orang panggil iye dia? Walaupun gila. Loh, ini kitab. Itu orang jangan ketawa, ini kitab. Nanti ada saatnya kita ketawa nanti. Faqala, dan berkata na'am. Nah, para ulama yang lain menjawab. Jadi ini lagi basul masail para ulama. Na'am. Yusamma syarifan, dinamakan syarif. Qala, dan berkata, siapa sini tadi? Sayyid Wajihuddin Abdurrahman ibn Mustafa al-Idrus. Terus fal alim, orang yang berilmu. Maksudnya orang berilmu yang bukan
Habib. Idza junna la yusamma aliman. Kalau orang berilmu ada ustadz. Ini ustadz gila. Ilmunya ada, masih tetap ada ilmunya, atau hilang? Tetap dipanggil ustadz atau enggak? Kalau Mezir Al-Gadri, kalau Habib yang gila, tetap dipanggil Habib, tetap dipanggil Syarif. Kenapa? Karena tadi darah daging. Paham ya? Paham? Terus dikatakan di sini, radhiyallahu an. Wa qad akhbarani ba'd al-thaqaf ala al-Syekh Masyayikh Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu an. Ma'ashil kitab As-Sittah fil Hadis wa ghairiha. Gurunya para guru, imamnya para imam, Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya. Annahu su'ila fi darsi. Ketika beliau lagi mengajar, beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif au alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Fa'asala lahu indaha istighraq wa ta'dha rasulullah. Masyaallah ta'ala. Ketika beliau dengar ada yang nanya, mana yang lebih mulia ya Syekh? Mana yang lebih mulia? Orang alim atau habib? Beliau taruh kepala beliau di bawah begini. Beliau taruh kepala beliau di bawah, di debu, di tanah. Setelah itu, farafa'a, beliau angkat kepala beliau. Farafa'a ra'sahu wa qala, beliau angkat kepalanya dan berkata, syarifun jahilun, habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Itu jawaban beliau, Syekh Abil Hasan As-Sindi, bukan ana yang ngomong. Au qala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Asy-Syabil Hasan As-Sindi. Nah, ini yang paling kuat. Ya, ini lebih kuat. Kenapa Anda bilang lebih kuat? Karena jawaban ini dijawab oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, Ibnu Hajar Haytami. Ibnu Hajar Haytami yang nyarahin Minhaj. Ya. Yang nyarahin Minhaj, kitab Tuhfatul Muhtaj. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Minhaj karangan Imam Minhaj karangan Imam Nawawi. Disyarahkan sama Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini lebih asoh dari tadi, lebih asoh. Yakni lebih ana yakini, lebih kita yakin. Dan jawaban beliau luar biasa. Ketika ditanya sama seperti tadi, mana yang lebih utama? Nah, beliau menjawab. Nah, cuma pertanyaannya beda. Kalau tadi nggak ada bodohnya. Kalau ini jawabannya, pertanyaannya, hal syariful jahil amul alim amil afdol. Apakah habib bodoh atau orang alim yang mengamalkan ilmunya yang lebih utama? Wa ayyuhuma haqqu bitawqiri da ijtama'a aw arada syakhsun takbila fa ayyuhuma yabda bih. Dan kalau kedua orang ini bertemu di satu tempat, mana yang harus saya utamakan? Habib bodoh atau orang alim yang ngamalin ilmu? Atau kalau mereka datang ke rumah saya, yang harus lebih saya muliakan, saya utamakan yang mana? Itulah intinya. Bertanya kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Fa ajaba bi qauli radhiyallahu anhu. Beliau menjawab dengan jawabannya, fi kulli minhuma fadlun azim. Setiap dari keduanya memiliki masing-masing keutamaan dan kemuliaan. Amma syarif falima fi sinal bid'atil karimah allati la yuadiluha syai'. Adapun para syarif, para habaib, para sayyid,
Mereka memiliki darah daging Rasulullah, zat yang dimana zat mulia itu tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa min thamma qala ba'dul ulama la wadilu bi bid'ati Rasulillah. Sebagaimana perkataan para ulama-ulama, tidak ada sesuatu yang bisa mengungguli darah daging Rasulullah. Ahadan, satu apapun. Wa ammal alim, adapun orang alim, amil yang mengamalkan ilmu, falima fihi min naf'il muslimin. Mereka memberikan manfaat kepada orang muslim. Wa hidayah dhalin, memberikan hidayah, petunjuk bagi orang yang tersesat. Fahum khulafaur rasul, mereka pengganti para rasul. Wa warithu ulumihim, mereka adalah orang-orang yang mewariskan keilmuan Rasulullah SAW. Wa ma'rifatihim, dan mereka adalah orang-orang yang mengetahui, mewarisi pengetahuan, ilmu dan pengetahuan daripada Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka orang-orang yang mulia, ya, orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang agung. Likulli min ulama'il wal asyraf haq, yakni haqqahum min at-tawqir wa ta'dim. Nah, setiap ulama dan asyraf tadi, setiap orang alim dan asyraf, habib, ulama dan habaib, haqqahum min tawqir, hak mereka ketika ada bersama-sama, hak mereka di dalam penghormatan, di dalam memuliakan, maka mana yang harus didahulukan? Beliau hanya jawab dengan hadis Rasulullah. Apa kata beliau? Gaddimu Quraisyan, dahulukanlah orang Quraisy. Siapa yang Quraisy? Para haba, para syarif. Walima fihi min bid'ati syarifah. Karena inilah mereka para habaib, darah daging yang mulia, yaitu darah daging Rasulullah SAW. Bukan berarti para ulama enggak mulia. Para ulama orang-orang yang mulia. Para ustadz, para kiai, beliau-beliau orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan banyak para ulama-ulama, para kiai-kiai yang menjelaskan tentang keutamaan mencintai Ahlul Bait. Tapi kalau udah ada ustadz, kiai, habib, ustadz, kiai, gus, siapapun di dalam ceramahnya, ya, di depan orang halayak ramai, ya, menghina habaib, menjatuhkan menghina habaib, ya, menghina habaib, menfitnah habaib, ya, menghina habaib, menfitnah habaib, sampai bilang habaib itu enggak ada, padahal udah jelaskan tadi. Ini ustadz, kiai yang butuh dibimbing. Ini bukan bagian warisan dari Rasulullah SAW. Paham? Karena seperti yang saya bilang, ulama-ulama zaman dulu nggak ada yang nggak cinta sama habaib. Pendiri NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana cintanya beliau sama habaib? Kalau mau ceritakan nggak bakal habis. Cintanya beliau luar biasa. Apalagi beliau pengagum, dan di dalam lemari-lemari beliau itu kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Terus ini sekarang ustadz-ustadz kroco-kroco, curut-curut, ya, ngaku NU baru lahir, ya, tapi udah membenci para habaib, bahkan mengatakan habaib tidak ada. Padahal pendirinya begitu luar biasa cintanya kepada para habaib. Ini berlaku bagi siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau habib, dari manapun, siapapun. Dan sekali lagi, kalau ada habib salah, berbuat maksiat, tegur, wajib. Paham? Wajib. Sebagai apa? Sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Jadi itu ada majhulun nasab, mardudun nasab, masykukur nasab, ya, ada nasab yang diragukan, ditolak dan lain-lainnya. Paham? Wallahu a'lam. Syiril Fatihah. Udah taklim.
Sekarang baru ngerokok sambil ngelihat orang-orang yang hina. Insya Allah. Anak seneng dihina, seneng dicaci. Berarti itu bukti Allah ridho dengan perjuangan anak. Rokok anak mana? Nggak ada. Habib Rizik sama antum beda penjelasannya tentang gelar Habib. Ya mungkin lebih asah, lebih benar beliau, karena keilmuan beliau lebih tinggi daripada ana. Hanya itu yang bisa ana jelaskan. Bukan mardut, Beb, yang tentang surat ente baca tentang azamat surat mardut. Yang ngomong mardut siapa? Hah? Yang ngomong mardut siapa? Azamat khon tidak disahkan, bukan mardut. Kalau mardut ditolak. Itu aja di sini udah salah. Mardut artinya palsu. Palsu itu bukan mardut. Mardut itu artinya ditolak. Dari sini ini aja salah ente. Gimana sih? Datang ke Robito, jangan datang ke ana. Tadi yang anda baca tuh Robito. Nanti kalau mau ini pergi ke Robito sana. Habis ya, terpaksa kita ngisap cerutu kecil. Ayo Beb. Ribut, senang setan lihatnya. Ngapain ribut-ribut? Nggak perlu ribut-ribut. Santai saja. Kalau ana bilang sama musuh, bukan musuh sih, mereka yang anggap ana musuh. Ana bilang, bukan saya di tengah-tengah kalian, tapi kalian di tengah-tengah saya. Habib Lutfi selalu di hati. Sama, Habib Lutfi juga hidup di hati ana. Habib Lutfi bin Yahya hidup di hati ana. Habib Rizik Syihab hidup di hati ana. Ya, habaib yang tegas, habaib yang lembut, semua habaib yang tegas dan yang lembut, yang dakwah, yang alim hidup di hati ana. Habib Rizik yang tegas, amar ma'ruf nahi mungkar, hidup di hati ana cinta beliau. Habib Lutfi bin Yahya yang lembut dakwahnya, ana juga cinta beliau dan hidup di hati ana. Ugi sehat gi, ente milad gi. Allah tabil umrak, wa sahil umurak. Sana hilwa. Fadol ente baca arti mardut. Mardut artinya apa? Tolak. Hah? Tolak. Nggak usah aneh jawab, santri yang jawab. Mardut artinya apa? Tolak. Kullu ilmin bila amalin amaluhu mardudatun. Ulangin coba. Berarti mardut artinya apa? Tolak. Masih aja dia bilang mardut artinya palsu. Berhenti ke Robito aja sana, jangan ke ana.
Semua Habib aku cinta. Ini yang benar nih. Jadi cinta itu tempatnya bukan di mata, di hati. Mau Habib kayak bagaimanapun cinta. Ente benar, Masya Allah ente. Beb, ana residif Bahar preman. Iya, anak preman. Kenapa emang? Beb, anak residivis. Sama dong. Anak juga residivis. Pertanyaannya, ente berapa kali residivisnya? Kalau ente lunak pasti lebih banyak yang sayang. Ana harus jadi orang lain gitu. Gak, Bahar bin Smith adalah Bahar bin Smith. Ana gak perlu menjadi orang lain untuk disayang sama orang. Karena Ana berjuang bukan untuk disayang orang. Ana berjuang karena Allah. Ini jiwa Ana, jati diri Ana seperti ini, seperti inilah Ana. Gak dibikin-bikin. Terus Ana harus lembut biar dapat kasih sayang orang, perhatian orang. Enggak, Ana gak butuh itu. Kun nafsak, jadilah dirimu sendiri. Habib, merek rokok apa? Ini yang punya rokok. Primeros. Salam dari Garut, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, damang, kumaha? Damang, alhamdulillah. Habib, kapan ke Majalengka? Insya Allah nanti ke Majalengka. Anu udah berapa lama nggak live? Anu udah nggak ngajar lagi. Ana sibuk ngarang kitab. Ana lagi sibuk ngarang kitab. Sekarang lagi sibuk ngurusin 3 afsek ini biar dipekerjakan kembali. Kalau nggak dipekerjakan kembali bakal ana hadapi dan ana lawan. Nggak ada urusan. Kapan ke Pontianak, Beb? Insya Allah nanti nak pergi ke sana. Insya Allah nak Pontianak nanti. Ini banyak banget. Bahar preman, mata duitan. Iya. Premannya ya. Mata duitan enggak? Anak enggak mata duitan. Karena banyak uang, alhamdulillah. Allah kasih rezeki. Preman ya, anak preman. Terus kalau nama preman, ini mau apa? Medan hadir, Beb. Anak pengen peluk, Habib. Insya Allah nanti kalau ketemu kita pelukan. Mbah Kememun Zubair Sarang. Oh, radhiyallahu an. Kememun Zubair luar biasa. Kecintaan beliau nak membedakan mau Habib bodoh, mau Habib pinter, mau Habib besar, mau Habib kecil, mau Habib mastur, mau Habib masyhur, mau Habib yang tua, mau Habib yang kecil. Beliau cinta luar biasa. Almarhum radhiyallahu anhu Kememun Zubair, Masya Allah. Ini terlalu banyak ini, makanya anak nggak bisa baca semua. Syarif Muhammad Saroji Rizo Azamat Khon. Ente masih ngebahas mardut, ente pergi ke Robito. Nggak perlu ente ngomong-ngomong di sini, pergi ke Robito sana. Tanya ke Robito. Gus Fuad masih keturunan dari Sunan Ampel. Udah dibilangin. Robitoh Alawiyah sama Nagobatul Ashraf, lembaga nasab yang ada di Indonesia Habaib, udah mengeluarkan tadi, udah Anda baca.
Wali Songo atau Azamat Khan yang ada ini sekarang, yang sekarang ada, nggak ada keabsahannya, nggak ada, karena berhenti di Wali Songo. Titik. Itu bukan pernyataan Ana, pernyataan Robito dan pernyataan Agobah. Kalau mau protes atau mau butuh pengakuan, datang ke sana, bawa bukti-buktinya. Andaikan nasab bisa dijual beliin, Ana nggak jual, Ana kasih ke ente bin Smith, makan tuh bin Smith. Nggak mau Ana jadi Habib, tanggung jawabnya berat. Apa hukum Habib banyak istri? Apa Habib mau tambah istri? Aduh, ente orang pancing-pancing, udah nggak usah pancing-pancingan Ana. No, TIJ. Oh, live. Klarifikasi dong. TIJ. Oh, terlalu mewah singa untuk membalas gonggongan anjing. Kalau Angkasa Pura kemarin, baru. Angkasa Pura baru Ana bahas. Singa ompong. Belum ada di penjara sih dia. Masuk penjara dong sekali-kali. Jadi ya ini Habib preman, Habib residivis. Apalagi ente mau bilang apa? Terserah ente orang. Ya, bentar lagi rokokan habis. Habib, kalau punya anak laki boleh pakai nama antum nggak? Ana mau tafaulan. Kalau tafaulan jangan pakai nama ana deh. Nanti takutnya anaknya antum nanti dibilang radikal, preman, preman berjubah. Tapi ala farhadikum, ana ridho. Kalau mau tafaulan pakai nama ana silahkan. Tapi kalau tafaulan itu, tafaulan nama biasanya ke namanya orang-orang soleh. Anda kan ahli maksiat, banyak dosa. Kalau bisa tafaulan ke Umar, Salim, Muhammad, Ali, Abdul Qadir Jailani, itu lebih bagus daripada tafaulan ke anak. Coba ente tanya ke ini makhluk-makhluk di sini nih, orang-orang yang mencaci maki nih. Tafaulan itu apa? Nggak bakal tahu mereka. Nggak bakal tahu mereka tafaulan itu apa. Ana cinta Habib, Ana juga cinta. Kenapa? Salam dari Singapura. Waalaikumsalam. Habib Hawil Kia. Oh iya Kia, maafin bukannya nggak dihawil, kan banyak banget ini Kia yang harus Habib baca. Bahas Gus Baha dong. Gus Baha Masya Allah, beliau orang luar biasa. Beliau orang alim, tafkir, seorang pemikir. Ana sering beberapa kali dengar ceramah beliau. Beliau seorang tafkir, ahli pemikir. Yakni kadang ilmu-ilmu yang beliau berikan itu tidak ada pada ilmu-ilmu, nasihat-nasihat ilmu
cara beliau mengistinbatkan hukum-hukum, mengistinbatkan hukum, itu ana lihat luar biasa, cerdas. Beliau orang yang cerdas, yakni ar-rasikhuna fil ilm. Beliau orang yang Masya Allah, tafkir, dan yang luar biasanya lagi, penampilan beliau sangat sederhana sekali. Itu yang ana senang dari beliau. Penampilan beliau sederhana, orang apa adanya. Itu pendapat ana yang ente minta tentang Gus Baha. Kalsel hadir insyaallah, nanti ke Kalsel lagi. Kuningan Nyima. Beb izin untuk kalau punya anak ada nama Baharnya. Ya silahkan. Kelanjutan gimana Beb sama Angkasa Pura? Ya kita lagi nunggu. Kalau 3 orang itu dipekerjakan kembali selesai. Tapi kalau tidak dipekerjakan kembali, kita Beb, saya dari Tanjung Priuk, siap ke Aceh, ketemu Tij. Oh, temu Tij. Boleh nggak Beb, saya panas? Saya panas Beb, Habib dijelekin terus. Yalah, biarin aja orang mau jelekin anak, biarin aja, bodo amat. Senggol Bung Lubis berani nggak? Lubis kan Famin ya? Fam Medan itu kalau nggak salah. Apa yang harus disenggol apa? Anak ke orang-orang yang anak nggak kenal, anak nggak apa? Oh ya, astagfirullah, baru ingat nih. Yang sering itu fitnah-fitnah itu. Wah, biarin aja. Biar dia mau bikin fitnah-fitnah apa terserah. Anak nggak peduli. Dan dia bilang terlalu mewah kalau anak harus memberikan pendapat dan ngebalas apa. Anak nggak punya waktu buat itu. Anak waktu anak ngajar, ngarang kitab, dakwah dan lain-lain. Biarin mereka dengan pekerjaan mereka. Itu mungkin lahan mereka untuk cari makan. Karena orang sekarang kan begitu, nyari makannya dari situ. Kalau nggak begitu nggak makan. Biarin aja, terserah. Salam dulu 100,5 Beb. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Habib. Beb, Babe Aldo itu habaib ya? Iya, dia asegaf. Habib kasih kata-kata cinta atau hikmah Beb dari Afsek Malaysia. Wow. Nanti kalau anak ke Malaysia dikawal Afsek Malaysia, dipecat lagi nanti Afsek Malaysia. Bagaimana Habib Kribo menurut antum? Iya, mau dia si Habib Kribo ya, mau dia bangsat kayak bagaimana, mau dia bejat kayak bagaimana, mau dia ya tetap dia Habib, dia asegaf, tetap asegaf, asegafnya nggak hilang gitu. Walaupun dia ahli maksiat seumpama dia itu bejat, dan dia anak lihat sering menghina, mencaci, memaki para ulama-ulama yang lurus, ya tetap Habibnya nggak hilang, tetap dia Habib. Makanya kan itu orang mencari tenar pakai nama apa? Kribo, Habib Kribo. Akhirnya dikenal suhronya, nyari tenarnya dengan Kribo. Ya, macam-macam lah orang sekarang ini. Sir wala takif. Oh ya, sir wala takif. Jangan mundur walaupun satu langkah. Bukan satu langkah, satu apa ini namanya? Sejengkal kelingking pun jangan pernah mundur. Ya akhir.
ya. Itu sedikit ilmu yang bisa Al-Fakir berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ente orang santri ya, catat semua itu tadi. Insyaallah takun aliman nafi'. Ya Rabbana atarafna bi annana fadlan wajudan manala biktisabi minna bil mustafa rasul nada bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi wa alihi wa sahbihi wa tasis ilahi fil badri wa tanami kasyiran